Rumah 2 lantai bercat putih yang berlokasi di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ini milik Edi Chandra Purnama alias Pupung. Di dalam kartu keluarga tertera 6 nama penghuni rumah selain Edi, istrinya Aulia Kesuma, lalu Adi Pradana anak kandung Edi, Reina anak kandung Edi dan Aulia, serta 2 nama lainnya yakni Giovanni Kelvin serta Angelina Robert. Ibu Aulia istri resmi Pak Pupung. Sebelumnya Pak Pupung sudah cerai dengan istri pertama yang kabarnya sudah nikah lagi. 2 orang anak ikut mantan istrinya. Kalau Adi Pradana yang tinggal dengan Pak Pupung adalah anak ketiga. Demikian kata Mariati, istri Pak RT. Pak Sutri Pupung dan Aulia kaya. Pupung pernah jadi karyawan swasta. Dia juga punya usaha. Di sebelah rumahnya ada jasa pencucian mobil yang kabarnya milik orang tua Pupung yang berada di lahan yang juga milik orang tuanya. Mereka juga punya usaha restoran. Pupung cukup dikenal warga karena sesekali dia keluar di acara-acara yang melibatkan warga seperti pemilu dan Idul Adha ketika mengambil daging kurban. Sedangkan Aulia dan Adi Pradana alias Dana tidak begitu dikenal warga karena tidak pernah bersosialisasi. Perkenalan Pupung dan sang istri Aulia terjadi lewat aplikasi kencan tag. Paling tidak demikianlah menurut pengakuan Aulia. Awalnya Aulia yang berstatus janda mengaku tidak tertarik pada Pupung yang berstatus duda dan berusia 10 tahun lebih tua. Tapi setelah Pupung mengenalkannya kepada sang anak Adi Pradana alias Dana, hati Aulia iba dan luluh. Terlebih ketika Dana menangis dan memohon agar Aulia mau menikahi ayahnya. Tante harus jadi ibu aku. Menurut Aulia, dari kecil Dana tidak punya sosok ibu yang menyayanginya. Akhirnya Aulia bersedia menikah dengan Pupung pada 2011. Kepada keluarga Pupung, Aulia mengaku yatim piatu dan merupakan janda tanpa anak. Seluruh keluarga Aulia nyaris musnah akibat kerusuhan tahun 98. Yang tersisa dan selalu bersamanya hanya 2 keponakan, yakni Giovanni Kelvin dan Angel. Sekilas rumah tangga Pupung dan Aulia tampak bahagia. Pada 2015, anak perempuan mereka Reina lahir. Tapi sesungguhnya sejak awal kerap terjadi cekcok kecil yang lambat laun membesar. Terakhir kepada kakak-kakaknya, Pupung mengaku rumah tangganya kerap dilanda pertengkaran. Pertengkaran itu terutama akibat hutang yang menggunung. Aulia sudah kalang kabut, tak bisa lagi membayar cicilan yang per bulannya mencapai 200 juta. Namun Pupung seolah lepas tangan, tidak mau membantu sang istri membayar utang-utang itu sebab menurut Pupung utang itu atas nama Aulia, bukan hutangnya. Pada Juni 2019, usai Idul Fitri, Aulia semakin pusing mengingat jumlah utang yang fantastis hingga miliaran yang tak mampu lagi dia lunasi. Dia bujuk sang suami Pupung menjual rumah Lebak Bulus guna melunasi utang, tapi Pupung menolak. Betapa marah Aulia. Murkanya tidak terbendung lagi sebab suaminya tidak peduli. Dia pun memutuskan Pupung harus mati. Dia hubungi HP Karsini alias Tini, mantan ART-nya yang tinggal di Lampung. "Tin, tolong carikan saya dukun untuk menyantet suami saya supaya mati." Karsini menanggapi dengan antusias. Wanita itu bilang suaminya, Rodi Saputra, tahu banyak tentang dukun, sebab dulu Rodi dengan bantuan dukun juga pernah menyantet suami pertama Karsini hingga mati. Setelah Aulia bicara dengan Rodi, pria itu setuju mencarikan dukun santet. "Saya perlu ongkos untuk biaya ritual, harus membeli kuda, juga imbalan untuk dukun santetnya. Total 45 juta. Aulia segera mentransfer uang ke rekening Rodi. Bersama temannya Supriyanto alias Alpat, Rodi pergi ke Jogja mencari dukun santet di daerah Parangtritis. Namun santet ternyata gagal sebab terbukti Pupung tidak mati. Aulia kembali berembuk dengan Rodi dan sepakat Pupung dibunuh saja dengan cara ditembak oleh Rodi. Rodi kembali minta biaya. "Saya perlu uang untuk membeli peluru. Biaya operasionalnya 25 juta. Aulia pun kembali mengirimkan uang 25 juta ke rekening Rodi. Beberapa waktu berlalu, Rodi menghubungi Aulia lewat HP. "Saya kesulitan menembak Pupung karena dia jarang keluar rumah. Gini deh, saya akan cari lagi dukun santet di Jogja." Pada Kamis 15 Agustus 2019, Aulia mendapat kabar Rodi sudah menemukan dukun yang tepat.
Esoknya Aulia dengan ditemani Giovanni langsung berangkat ke Jogja dengan pesawat. Mereka bertemu Rodi dan dukun Mbah Borobudur yang menawarkan berbagai pilihan cara membunuh Pupung. Pertama, dengan cara disantet. Kedua, dengan cara dirampok, biayanya 50 juta. Ketiga, dengan cara dibakar, biayanya 25 juta. Setelah berpikir-pikir, Aulia dan Giovanni sepakat memilih cara dibakar. Usai pertemuan, keduanya kembali ke Jakarta. Tapi meski Aulia sudah mengirimkan biaya operasional 25 juta ke rekening Rodi, tidak ada kelanjutan. Pria itu malah susah dihubungi. Aulia yang tidak sabar berniat mencari orang lain. Dia pun bertanya pada ART-nya, Teti, "Ted, kamu ada kenal dukun nggak?" "Ada, Bu," jawab Teti, lalu memberikan nomor HP dukun yang bernama Aki alias Mbah Muh yang tinggal di Lampung. Aulia menelpon dukun Aki yang terkenal sakti bisa membunuh orang dari jarak jauh. Dia minta dukun Aki datang ke Jakarta untuk bertemu dirinya. Dukun Aki setuju dan datang ke Jakarta dengan diongkosi Aulia. Pada Rabu 21 Agustus mereka bertemu di Terminal Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Aulia lalu membawa sang dukun ke apartemen Kalibata City di Jakarta Selatan. Setiba di unit apartemen, Aulia minta dukun Aki menyantet suaminya Pupung hingga mati. Setelah mencoba dan gagal, sang dukun menyerah. "Saya nggak sanggup." Aulia yang gusar kemudian minta dukun Aki mencarikan orang untuk membantu Rodi membunuh tak hanya Pupung, tapi juga sekalian anak kandung Pupung yakni Adi Pradana alias Dana. Upahnya 100 juta, kata Aulia. Mereka sepakat cara membunuh dengan terlebih dulu melumpuhkan kedua korban dengan obat tidur sebelum dibekap plastik atau handuk hingga mati. Setelah itu, kedua korban akan dibakar oleh Rodi, Suprianto, dan 2 orang teman dukun Aki sehingga seolah-olah kedua korban meninggal akibat kebakaran di rumah Lebak Bulus. Aulia pun mempersiapkan tempat tinggal bagi seluruh komplotannya. Dia sewa 1 kamar di sebuah penginapan di Pasar Minggu. Dia segera menghubungi Rodi yang berada di Jogja. "Kamu ke Jakarta, ada orang yang akan membantu kamu membunuh Pupung dan Dana. Saya sudah siapkan tempat menginap." Aulia juga mengajak Karsini, istri Rodi yang tinggal di Lampung, untuk datang ke Jakarta dan mengiriminya ongkos 1 juta. Sementara itu, dukun Aki menelpon temannya buruh tani Kusmawanto alias Agus dan Nur Sahid alias Sugeng yang tinggal di Lampung. "Kalian ke Jakarta ya, ada kerjaan membunuh orang, imbalannya 100 juta. Dan demikianlah hari H pun tiba. Pada Jumat 23 Agustus 2019 pukul 7 pagi, saat mengantar anaknya Reina dan babysitter ke apartemen Kalibata City dengan mobil, Aulia mampir membeli 1 box obat tidur, 8 pasang sarung tangan karet, dan 2 botol alkohol kadar 70% di sebuah apotek di dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah mendrop Reina dan babysitter di lobi apartemen, Aulia pergi lagi membeli 1 set ulekan kayu dan 4 helai tali sumbu. Lalu dia pulang ke rumah di Lebak Bulus. Di sana dia ulek semua obat tidur hingga halus, lantas membungkusnya dengan kertas dan menyimpannya di kamar Reina. Sedangkan tali sumbu dia simpan di lemari pakaian di kamar tidurnya. Siangnya Aulia menemui komplotannya yakni Rodi, Suprianto, dan Karsini yang sudah berkumpul di kamar di penginapan di Pasar Minggu. "Gimana persiapannya?" tanya Aulia. Rodi bilang, "Saya nggak sanggup langsung membakar karena takut nggak bisa melarikan diri dan ikut terbakar." Aulia menenangkan Rodi, "Dukun Aki sudah mempersiapkan orang untuk membantu kamu." Selanjutnya Aulia membawa Rodi dan Suprianto ke apartemen Kalibata City untuk bertemu dukun Aki. Lalu bersama-sama mereka menuju warung di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menunggu kedatangan teman dukun Aki yakni Kusmawanto dan Nur Sahid dari Lampung. Setelah kedua pria itu tiba, dukun Aki memperkenalkan mereka kepada Aulia CS. Kemudian sang dukun pamit pergi dan untuk selanjutnya Kusmawanto dan Nur Sahid yang akan bergabung dengan Aulia CS. Demikianlah komplotan itu bersama-sama dengan mobil yang dikemudikan Aulia kembali ke penginapan di Pasar Minggu. Di sana mereka membicarakan lagi rencana pembunuhan dan sepakat akan membuat insiden kebakaran dengan obat nyamuk yang membakar tirai jendela yang telah disiram bensin. Karena masih banyak hal yang harus didiskusikan, Aulia CS menuju apartemen Kalibata City untuk melanjutkan pembicaraan di sana.
Di tengah jalan, sekitar pukul 2:30 siang, Aulia mampir membeli beberapa pasang kaos kaki dan sandal jepit yang nantinya akan dipakai saat proses pembunuhan agar jejak kaki tidak terdeteksi. Dia juga membeli obat nyamuk bakar dan korek api. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Kusmawanto dan Nur Syahid minta kenaikan upah. Kami mau membunuh kalau imbalannya 200 juta, bukan 100 juta seperti yang dibilang Aki. Aulia setuju saja. Setiba di apartemen, semuanya berkumpul termasuk Giovanni Kelvin yang menyusul datang dari unit tempat tinggalnya di kompleks apartemen yang sama. Kembali mereka mematangkan rencana pembunuhan. Nantinya di rumah Lebak Bulus, Pupung akan dilumpuhkan terlebih dulu dengan obat tidur hingga tertidur pulas, lalu dibekap dengan handuk yang telah dibasahi alkohol hingga tak bisa bernafas dan mati. Kemudian Giovanni akan mengajak Dana minum minuman keras hingga mabuk sebelum dibunuh. Setelah itu para pelaku akan membakar rumah dengan obat nyamuk yang membakar tirai sehingga seolah-olah Pupung dan Dana meninggal akibat kebakaran. Setelah pembicaraan usai, Giovanni kembali ke unitnya sedangkan Aulia membeli 2 handuk dan mengambil uang di ATM sejumlah 5 juta guna nantinya dipakai melarikan diri. Sungguh Aulia benar-benar sibuk. Dia kemudian menjemput anaknya Reina dan babysitter di lobi apartemen dan bersama-sama dengan Kusmawanto, Nur Syahid, Rodi, dan Supriyanto menuju rumah Lebak Bulus. Namun di tengah jalan terjadi sesuatu yang aneh. Supriyanto mendadak kejang-kejang dan minta diturunkan. Akibatnya Aulia mengarahkan mobil ke penginapan di Pasar Minggu agar Supriyanto bisa beristirahat dengan ditemani Karsini. Setelah itu Aulia CS melanjutkan perjalanan ke rumah Lebak Bulus. Namun di tengah perjalanan ada lagi masalah. Karsini menelpon dan bilang Supriyanto masih kejang-kejang. Karsini yang takut minta agar Rodi yang mengurus Supriyanto. Akhirnya Rodi turun dari mobil sambil berpesan pada Kus dan Nur Syahid, kalian tetap melanjutkan rencana pembunuhan. Lalu dia kembali ke penginapan di Pasar Minggu menemui Supriyanto dan Karsini. Nah, tak lama setelah Rodi tiba di penginapan, mendadak Supriyanto sembuh dari kejang-kejang dan sehat kembali. Ketiganya langsung pulang ke Lampung, tidak ikut dalam aksi pembunuhan. Sementara itu tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Aulia, Reina, babysitter, juga Kus, dan Nur Syahid sudah tiba di rumah Lebak Bulus. Giovanni Kelvin juga sudah menunggu di pinggir jalan tak jauh dari rumah. Aulia segera mengarahkan Kus dan Nur Syahid masuk ke dalam rumah lewat pintu garasi yang sudah dibuka oleh ART-TT. Kedua pria itu langsung naik ke kamar belakang di lantai 2. Sedangkan Aulia, Reina, dan babysitter masuk lewat pintu utama. Mereka disambut Pupung yang mencium sang anak Reina yang berusia 4 tahun itu. Setelah Reina dan babysitter masuk ke kamar tidur, Aulia keluar membuka pagar. Giovanni pun masuk dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam. Dia lalu menuju kamar di lantai 2 untuk menemani Kus dan Nur Syahid. Nah, sekarang saatnya Aulia beraksi. Dia siapkan 2 gelas jus buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur. Segelas diberikannya kepada Pupung yang langsung meminumnya hingga habis. Buru-buru Aulia mencuci gelas untuk menghilangkan jejak. Namun ditunggu-tunggu, Pupung tidak juga tertidur. Aulia tidak kehabisan akal. Agar Pupung capek dan mengantuk, Aulia berhubungan intim dengannya. Tapi usai berhubungan intim, Pupung malah lanjut ngobrol dan menonton TV. Sementara itu karena Pupung tidak kunjung tidur, Kus dan Nur Syahid yang sudah lama bersembunyi di kamar lantai 2 mengajak Giovanni keluar, katanya untuk bertemu dukun Aki. Mengetahui Kus dan Nur Syahid akan pergi, Aulia yang khawatir mereka tidak akan kembali berkata, nanti saya akan beri kalian imbalan 500 juta. Sementara itu yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Pupung muntah-muntah dan tak lama kemudian tertidur. Pada saat yang sama, Dana, anak tiri Aulia, pulang. Dia meminum segelas jus bercampur obat tidur yang sudah disiapkan Aulia. Tapi dia hanya meminum sedikit dan setelah itu langsung masuk ke kamarnya di lantai 2. Karena aksinya gagal, Aulia langsung membuang jus itu dan mencuci gelas untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, Aulia menuang minuman keras ke dalam 2 gelas warna hijau dan putih. Dia campurkan obat tidur bubuk hanya ke minuman di dalam gelas hijau. Kepada sang ART-TT, dia berkata, nanti gelas hijau berikan kepada Dana, sedangkan gelas putih untuk Giovanni. Lalu Aulia menelpon Giovanni. Pupung sudah tidur, Dana sudah pulang, minumannya juga sudah disiapkan. Giovanni bergegas kembali ke rumah Lebak Bulus bersama Kus dan Nur Syahid.
Ketiganya langsung naik ke lantai 2. Giovanni yang sudah biasa datang dan tinggal di rumah Lebak Bulus masuk ke kamar Dana, sedangkan Kus dan Nur Syahid kembali bersembunyi di kamar bagian belakang. Di kamar, Giovanni mengajak Dana minum minuman keras yang sudah disiapkan. Sesuai petunjuk Aulia, minuman di gelas hijau untuk Dana, sedangkan minuman di gelas putih untuk Giovanni. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Aulia mengajak Kus dan Nur Syahid masuk ke kamar tidur untuk menghabisi pupung yang sudah terlelap. Dengan sehelai handuk yang sudah dibasahi alkohol, sekuat tenaga Aulia membekap dan menduduki wajah pupung. Pria itu langsung terbangun, meronta-ronta dan mencakar bahu Aulia. Kus segera membantu memelintir tangan pupung, sementara Nur Syahid memukul pupung berkali-kali lalu mencekik pria itu. Masih belum cukup. Kus menginjak-injak leher dan dada pupung hingga akhirnya pria itu tewas. Dengan tali sumbu dan kain, Nur Syahid kemudian mengikat tangan dan kaki pupung. Tuntas sudah tugas pertama. Mereka kembali ke lantai 2 untuk beristirahat. Sudah memasuki Sabtu 24 Agustus 2019 pukul 4:30 pagi. Aulia menghubungi Giovanni lewat HP menanyakan kondisi Dana. Dia belum tidur, jawab Giovanni yang masih berada di kamar Dana. Aulia memutuskan kini saatnya. Dia bersama Kus dan Nur Syahid masuk ke kamar Dana. Giovanni sudah menunggu di sana. Bekap Dana, kata Aulia, seraya memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol. Giovanni segera membekap Dana yang tengah berbaring di tempat tidur. Aulia ikut membantu dengan menduduki, juga mengikat kaki Dana dengan tali sumbu dan kain. Sementara itu Nur Syahid mencekik leher Dana, sedangkan Kus memegang dan mengikat tangan Dana. Setelah Dana terikat, Nur Syahid berkali-kali menginjak leher, tulang rusuk, dan dada pemuda itu hingga tewas. Selanjutnya, Nur Syahid membawa jasad Dana ke kamar pupung, membungkus keduanya dengan kain spray serta bed cover yang diikat dengan lakban, lalu memindahkannya ke garasi. Sementara itu, Aulia sibuk membersihkan bercak darah di kamar Dana dan pupung. Tugas belum selesai. Giovanni, Kus, dan Nur Syahid menyiram kamar pupung, kamar Dana, dan garasi dengan bensin. Lalu, Kusmawanto dan Nur Syahid membakar obat nyamuk yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan korek api agar ketika obat nyamuk bertemu dengan korek api, timbul percikan api yang mengenai tirai yang telah disiram bensin sehingga rumah serta jasad pupung dan Dana terbakar. Setelah itu semuanya termasuk Reina dan babysitter meninggalkan rumah dengan mobil. Di tengah perjalanan, Aulia memberikan imbalan 10 juta kepada Kus dan Nur Syahid. Kekurangannya nanti akan saya lunasi, janji Aulia. Kusmawanto dan Nur Syahid yang akan pulang ke Lampung diturunkan di suatu tempat, demikian juga ART Teti. Setelah itu, Aulia, Giovanni, Reina, serta babysitter menuju ITC Permata Hijau. Setibanya di ITC Permata Hijau, Aulia, Reina, dan babysitter turun, sedangkan Giovanni langsung pulang ke unitnya di apartemen Kalibata City. Pukul 5 sore, Aulia beserta sang anak Reina dan babysitter datang ke apartemen Giovanni dan beristirahat di sana. Pukul 6:30 malam, warga melihat asap membubung tinggi dari rumah pupung di Lebak Bulus. Warga panik dan segera memanggil damkar. Ketika pasukan damkar tiba di lokasi kebakaran, mereka menemukan pagar rumah digembok. Setelah membongkar gembok pagar, mereka masuk ke dalam rumah mencari sumber api. Seisi rumah gelap, tidak tampak penghuni. Listrik padam dan tercium bau bensin di sekitar garasi. Petugas juga melihat ada bed cover di lantai garasi. Ternyata kebakaran terjadi di kamar lantai 2 di bagian depan. Proses pemadaman cukup cepat, sekitar 30 menit dengan dukungan 4 unit mobil damkar penyemprot air. Seorang tetangga lalu menghubungi Aulia dan mengatakan rumahnya terbakar. Aulia pura-pura terkejut. "Saya sedang di ITC Permata Hijau," katanya, kemudian baru tiba di rumah Lebak Bulus pukul 8 malam dengan menumpang ojek. Tapi Aulia tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya berdiri di depan pagar. Dia meminjam gembok tetangga untuk mengunci pagarnya yang dibuka paksa petugas damkar. Setelah itu dia kembali ke apartemen Giovanni. Rencana gagal karena si jago merah tidak melahap seluruh rumah, tidak membakar 2 jasad di garasi yang dibungkus bed cover. Tak ada pilihan lain, Aulia harus segera menyingkirkan kedua jasad itu. Esoknya, Minggu 25 Agustus 2019 pukul 5:30 pagi, dengan mobil, Aulia dan Giovanni datang ke rumah di Lebak Bulus. Sebelumnya mereka sudah membeli bensin sebanyak 8 botol dan menyiapkan sarung tangan.
Aulia dan Giovanni memasukkan 2 jasad di garasi ke dalam mobil yang dikemudikan Giovanni, sedangkan Aulia mengemudikan mobil lainnya. Kedua mobil sama-sama Toyota Calya warna hitam melaju beriringan menuju kawasan Sukabumi. Sekitar pukul 11:30 siang di lahan kosong yang curam berjurang di pinggir jalan raya Cidahu, Parakan, Salak, Kabupaten Sukabumi, Giovanni dan Aulia menghentikan mobil mereka. Rencananya Giovanni akan membakar mobil lalu mendorongnya ke jurang. Tapi sial, saat Giovanni menyiramkan bensin ke mobil dan menyulut api dengan korek, api ikut menyambar tubuhnya. Giovanni masuk ke dalam mobil Aulia yang langsung tancap gas menuju Jakarta, membawa Giovanni ke rumah sakit. Sementara itu, ada warga mendengar bunyi ledakan dan melihat sebuah mobil warna hitam terbakar di pinggir jalan raya Cidahu. Hal itu segera dilaporkan kepada polisi yang bersama-sama dengan warga mencoba memadamkan kobaran api hingga kemudian petugas damkar tiba. Setelah api padam, di dalam mobil polisi menemukan 2 jasad gosong seperti arang, sebagian anggota tubuh habis terbakar. Hasil pemeriksaan plat nomor mobil menunjukkan pemilik mobil bernama Edi Chandra Purnama yang beralamat di Lebak Bulus. Dari data nama dan alamat tersebut, polisi berhasil menelusuri keberadaan keluarga Pupung, yakni Heni Handayani, mantan istri Pupung. Heni mengatakan selama ini Pupung dan anaknya Dana tinggal bersama Aulia, istri Pupung, di rumah Lebak Bulus. Menurut informasi dari tetangga, kemarin rumah Pupung terbakar, tapi Aulia hanya datang sebentar untuk melihat lalu pergi lagi. Polisi pun mencari tahu keberadaan Aulia dan berhasil membuntuti mobil Aulia dari rumah sakit hingga tiba di kawasan Cirende. Polisi mendatangi wanita itu dan mengajaknya bicara di Polsek Cilandak. Polisi tidak langsung bersikap frontal, mereka hanya mengatakan akan membantu pengurusan mobil suami Aulia yang terbakar di kawasan Sukabumi. Saat itu Aulia langsung pucat dan tegang, yang bikin polisi bertambah curiga. Polisi kemudian menggeledah tas Aulia dan menyita HP-nya. Di dalam tas juga ditemukan kunci mobil Toyota Calya milik Aulia yang sempat dilihat warga mondar-mandir di sekitar kawasan pembakaran. Saat memeriksa mobil itu, polisi menemukan kain spray basah bau bensin. Polisi yakin Aulia ada hubungannya dengan pembakaran 2 jasad. Setelah diinterogasi, Aulia mengaku telah merencanakan pembunuhan Pupung serta Dana dan menyewa beberapa orang untuk membantu melakukan pembunuhan tersebut. Berdasarkan pengakuan itu, polisi kemudian menahan Giovanni Kelvin, Rodi Saputra, Karsini, Supriyanto, Kusmawanto, dan Nur Sahid, sedangkan Dukun Aki buron. Pada akun Facebook milik Aulia, namanya tertera sebagai Aulia Meini. Dia lulusan St. Mary's College, Jakarta, jurusan sekretaris dan pernah bekerja di sebuah perusahaan. Ada juga informasi yang menyebutkan Aulia seorang mualaf. Tadinya namanya Emilia sebelum diubah menjadi Aulia. Dia lahir di Lampung pada tahun 1974. Kepada penyidik dan media, Aulia membeberkan kemarahannya pada Edi alias Pupung. Pak Edi, selama menikah sama saya tidak pernah bekerja, yang cari uang itu saya. Menurut Aulia, masalah berawal ketika Pupung dan dirinya membuka usaha restoran dengan uang warisan milik Pupung. Restoran besar itu memiliki 8 koki dan 25 karyawan. Semakin lama restoran itu berjalan, kerugian semakin besar. Saya sudah bilang ke suami, jangan diterusin. Tapi dia ngotot dan meneruskan usaha itu. Saya bilang sama manajer, ini gimana? Besar pengeluaran daripada pemasukan. Pupung yang namanya sudah masuk daftar hitam bank, kemudian minta Aulia yang meminjam dari bank dan lembaga keuangan lainnya hingga beberapa kali. Utang yang baru dipakai untuk mencicil bunga utang yang lama. Begitu seterusnya sehingga semakin menumpuk. Menurut Aulia, keluarga Pupung juga sempat membantu membayar utang itu. Akhirnya pada 2015, Pupung mau menutup restoran. Namun utang semakin banyak, bunga berbunga, sedangkan penghasilan minim. Untuk mencari uang, Aulia kemudian membuka warteg di Blok M, tapi penghasilannya tidak cukup untuk membayar utang-utang yang sudah membengkak menjadi 10 miliar. Aulia mencoba membayar dengan berbagai cara, termasuk dengan kartu kredit, menggadaikan mobil Giovanni hingga meminjam kepada kakaknya. Karena stres, Aulia pernah hendak bundir. Aulia mohon agar Pupung menjual rumah di Lebak Bulus yang ditaksir harganya sekitar 14 miliar untuk melunasi utang-utang mereka.
Tapi Pupung menolak, tidak rela asetnya digunakan membayar utang bank. Dia nggak mau tahu gimana caranya untuk lunasin utang. Dia pernah bilang sama saya, dia sial nikah sama saya karena asetnya bakal disita karena utang bank, kata Aulia. Menurut Aulia, selama ini Pupung tidak bekerja meskipun memiliki warisan. Aulia merasa dibebankan untuk mencari uang untuk menafkahi keluarga dan membayar utang. Pupung kerap di rumah saja ngumpul dengan teman-temannya. Setiap hari dia duduk manis di rumah, dia makan, dia pegang HP, dia kesana kesini sama teman-temannya. Kata Aulia yang juga mengungkapkan sang suami sering melakukan KDRT padanya. Karena marah Pupung tidak mau menjual rumah guna membantu melunasi utang, itulah yang kemudian bikin Aulia marah dan memutuskan membunuh sang suami Pupung. Nantinya dia bisa menjual rumah seharga 14 miliar lalu menggunakan 10 miliar untuk melunasi utang dan menguasai sisanya sebesar 4 miliar. Tapi kenapa Aulia ikut membunuh Adi Pradana, anak tirinya? Apa salah Dana? Menurut Aulia, awalnya Dana baik, namun lambat laun sikap Dana berubah terhadap Aulia. Sebenarnya saya nggak ada masalah sama Dana, saya sayang. Cuma sejak dia terkena kasus narkoba sampai 3 kali, dia memang sudah mulai berubah. Saat Dana 3 kali terjerat narkoba, biaya pengobatannya berasal dari usaha restoran yang sempat dijalankan Aulia dan Pupung. Menurut Aulia, Dana juga marah ketika dia mengandung anak Pupung. Dana pernah punya niat membunuh saya karena dia nggak suka waktu saya hamil Rena sekitar 7 bulan pas lagi kontrol. Dana bilang hidup gue hancur gara-gara perempuan itu. Dana juga sering menghina Angel dan mengatakan Angel pelacur. Akibat sikap Dana yang kasar, Angel trauma dan tidak mau lagi tinggal di rumah Lebak Bulus. Meski Dana bersikap buruk, Aulia mengatakan Pupung selalu membela Dana. Pupung selalu memprotek kesalahan Dana. Pokoknya Dana selalu benar. Pupung gak mau anaknya disalahkan. Nah, karena alasan itulah, akhirnya Aulia memutuskan untuk juga membunuh Adi Pradana alias Dana. Tapi keluarga Pupung membantah pengakuan Aulia. Menurut kakak kandung Pupung, Pupung orangnya sangat naif, tidak tahu dunia, nggak ngerti tipu-tipu dunia. Pupung juga tidak pernah melakukan KDRT. Banyak hal yang harus kami luruskan terkait almarhum. Menurut pihak keluarga, karena kenaifannya, Pupung kadang dianggap lurus dan tidak pernah terlibat masalah. Pupung juga dikenal ramah dan dekat dengan teman-temannya dari SD hingga SMA. Sedangkan anak Pupung, Adi Pradana alias Dana, merupakan orang yang punya dedikasi tinggi dan pintar. Keluarga Pupung mengatakan 10 tahun mereka dibohongi Aulia dan barulah kini kebohongan itu terbongkar. Sebelum menikah dengan Pupung, kepada keluarga Pupung, Aulia mengaku dirinya janda tanpa anak dan yatim piatu karena seluruh keluarganya musnah akibat kerusuhan 98. Setelah pembunuhan Pupung dan Dana terbongkar, maka terbongkar pula kebohongan Aulia selama ini. Ternyata dia adalah janda 2 anak yakni Giovanni dan Angel yang berusia 20-an yang selama ini diakuinya sebagai keponakannya. Orang tua dan kakak Aulia juga masih hidup. Keluarga Pupung juga menegaskan hubungan Pupung dan mantan istrinya Heni baik-baik saja. Begitu juga hubungan Heni dan sang anak Dana baik-baik saja. Tidak seperti yang digambarkan Aulia, seolah Dana kekurangan kasih sayang seorang ibu. Pihak keluarga juga membeberkan Aulia pernah minta Pupung membuatkan akta waris untuk Reina anak mereka. Tapi Pupung menolak karena dia juga punya anak kandung dari pernikahan pertama yakni Dana. Dan secara hukum agama, otomatis kedua anak tersebut akan mendapat waris jika Pupung meninggal. Saat ditanya media tentang statusnya sebagai janda 2 anak, Aulia membenarkan. Sebelum menikah dengan Pupung, saya memang pernah nikah, tapi tidak resmi. Dibilang resmi, ya enggak lah, karena saya enggak punya surat cerai dengan ayahnya Giovanni Kelvin. Dan demikianlah 7 terdakwa diadili di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aulia Kesuma sempat menangis terisak-isak. "Kenapa Anda menangis?" tanya hakim. "Ingat suami," jawab Aulia terisak. "Hapus air matamu," tegas hakim. Di persidangan, para terdakwa saling tuding. Aulia dan kuasa hukumnya mengatakan bukan Aulia pelaku utama pembunuhan. Kuasa hukum mengatakan peran dukun Aki sangat penting sebab dia yang minta Kusmawanto dan Nur Sahid untuk membunuh kedua korban. Kuasa hukum yakin kesaksian dukun Aki bisa mengungkap dalang sebenarnya, tapi sayangnya sang dukun buron tidak tertangkap.
Sementara itu Kusmawanto dan Nur Syahid menegaskan otak pembunuhan adalah Aulia. Mereka awalnya hanya diajak dukun Aki datang ke Jakarta untuk pekerjaan bersih-bersih gudang. Baru kemudian mereka tahu ternyata pekerjaan itu ada hubungannya dengan pembunuhan. Mereka juga menegaskan tidak mencekik dan menginjak-injak korban. Mereka hanya membantu memegang kaki korban. Menurut Kuswanto dan Nur Syahid, karena tidak tega, mereka kemudian diam-diam memadamkan obat nyamuk di garasi dengan cara meludahi, hingga akhirnya kedua jasad yang ditaruh di sana tidak terbakar. Pada akhirnya, berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian, Majelis Hakim menyatakan Aulia Kesuma dan sang anak Giovanni Kelvin bersalah melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati bagi keduanya sesuai dengan tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Kusmawanto dan Nur Syahid yang ikut membantu pembunuhan divonis penjara seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lainnya yang ikut merencanakan pembunuhan dan menerima uang dari Aulia, yakni Rodi divonis 14 tahun, Supriyanto 12 tahun, dan Karsini 10 tahun. Aulia mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Pupung telah meninggal, sedangkan Aulia divonis mati. Lalu bagaimana nasib anak tunggal mereka Reina yang saat peristiwa pembunuhan masih berusia 4 tahun? Nah, tentang hak asuh Reina, baik pihak keluarga Pupung maupun keluarga Aulia masing-masing mengajukan hak asuh bocah tersebut ke pengadilan. Pengadilan menolak pengajuan dari pihak keluarga Pupung sebab Pak Asoka yang pertama mengajukan sudah berusia di atas 65. Sedangkan Ibu Rahayu yang kemudian mengajukan juga ditolak karena usianya 56 tahun dan belum menikah. Akhirnya hak asuh Reina jatuh ke pihak keluarga Aulia yakni Angel yang berusia 20-an dan merupakan anak kandung Aulia dari suami pertama. Angel dianggap layak menerima hak asuh karena masih muda dan sudah berpenghasilan. Namun pada akhirnya pihak keluarga Aulia dan keluarga Pupung sepakat bersama-sama merawat Reina. Kuasa hukum Aulia mengatakan, "Saya sudah menelpon keluarga korban untuk bersama-sama mengasuh Reina. Mau dendam sampai kapanpun tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah tidak ada." Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.